Seni tari tradisional bukan sekedar rangkaian gerak yang ditampilkan dalam sebuah pertunjukan budaya. Ia adalah bentuk ekspresi yang tumbuh dari sejarah, merekam nilai, rasa, dan identitas dalam setiap geraknya. Setiap tarian mengandung makna tentang harmoni dan keselarasan. Di kota Solo, sejumlah sanggar menjadi nafas tradisi ini. Bukan sekedar tempat untuk belajar gerak, tetapi ruang untuk memahami filosofi di balik setiap gerakan. Seni tari tradisional bukan hanya mempertahankan bentuk, tetapi menjaga makna dan jiwa budaya agar tetap hidup, tumbuh, dan memberi arti di tengah perubahan waktu. Tari tradisional yang ada di Jawa khususnya memiliki banyak sekali nilai-nilai atau filosofi yang terkandung baik dari cerita, dari gerak, dari rangkaian pola, bahkan kostum. Itu memiliki berbagai macam nilai-nilai filosofi. Seperti ketika kita menari Jawa sembahan, misal saya berikan contoh. Ini salah satu makna filosofi bagaimana kita juga mengabdikan diri kita juga menyerahkan hidup kita kepada Sang Maha Kuasa. Kita memberikan hormat kepada yang lebih tua, kita memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang di atas kita. Bagaimana kita menghormati juga kebudayaan kita, menghormati leluhur kita. Sehingga ini juga menjadi sebuah doa ketika awal pertunjukan. Seperti sembahan biasanya ini kurun, gerakan itu seringkali ada atau muncul di awal pertunjukan sebagai pembuka, seperti kita pada umumnya di masyarakat atau di kehidupan, bahwa doa itu pasti menjadi titik utama untuk mengawali semua aktivitas. Itu salah satu contoh dari filosofi yang ada pada gerak tari tradisional. Melalui latihan yang penuh kesabaran dan gerakan yang tak lagi hanya soal teknik, mereka menanamkan nilai, rasa, dan cinta pada budaya agar tidak hilang di telan zaman. Ia adalah bahasa yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa suara, tapi penuh makna. Saya tertarik dengan dunia tari karena mama dan kakak saya adalah seorang penari. Jadi ketika saya melihat kakak saya sering tampil nari, jadi saya sangat penasaran dan kemudian saya tertarik. Setiap penari memiliki cerita, bukan hanya tentang kapan mereka mulai belajar, tapi tentang bagaimana tarian itu memanggil mereka. Kadang lewat alunan gamelan yang tak sengaja terdengar. Kadang lewat langkah-langkah seorang ibu atau kakak yang menginspirasi. Saya juga ingin sekali supaya anak-anak itu berlatih tari. Untuk tari, khususnya tari tradisi ya, supaya anak-anak itu menyenangi itu. Sebelum saya pensiun, saya sudah masuk di sini tahun 92. Saya tertarik untuk membimbing anak-anak supaya tidak kehilangan dengan budaya kita sendiri. Setelah saya melakukan semuanya, anak-anak senang, itu saya sangat tertarik karena anak-anak memang betul-betul mempunyai kesenangan dan kelihatan sekali. Contohnya begini, kalau anak-anak itu mainnya sudah tidak ada seperti anak-anak yang sejak dulu. Dulu itu tidak ada laptop, tidak ada HP. Jadi untuk mengurangi itu, kita supaya anak-anak itu meskipun hanya 1 jam, tapi kita untuk latihan itu efektif sekali. Saya tertarik karena anak-anak itu juga senang supaya tidak kehilangan dengan kebudayaan kita sendiri. Terus saya mengajak para alumni dari ISI Surakarta untuk menampung guru-guru yang saya mohon untuk anak-anak ini dibimbing. Ternyata dari tahun 92 itu selalu meningkat
ya muridnya meningkat. Terus murid yang sejak dulu itu sudah menjadi pengajar di sini, karena setelah dari sini dia di SMKI diisi, setelah lulus diisi, itu mungkin saya 1-2 untuk mengambil, untuk tertarik untuk mengajar di Sanggar Joro Sumirat, karena memang anak-anak semakin banyak, semakin senang. Saya tertarik sekali untuk membimbing anak-anak seperti itu. Saya kira begitu. Tantangan terutama saya sendiri, tantangan untuk mengajar itu satu. Murid anak didik itu dari nol, tidak bisa menari apa-apa, dari nol. Itu sangat sulit. Mengajar tari tradisional bukanlah perkara mudah. Bagi sebagian murid, dunia tari adalah hal yang benar-benar baru. Mereka datang tanpa dasar, tanpa pengalaman, bahkan tanpa percaya diri. Untuk bisa ngajari harus ekstra sabar. Ekstra sabar untuk menjadikan anak didik itu bisa menari. Meskipun menarinya tidak menari menjadi penari, tapi paling tidak bisa mengerti nama-nama gerak, bentuk gerak, dan paling enggak lulus rakitang sidik kudu lulus. Dan tantangan kedua itu ada murid yang misalnya ada yang berkebutuhan khusus, itu juga ada, itu juga tantangan tersendiri bagi kami. Tentunya kami sebagai mahasiswa tari sendiri berupaya untuk menjaga kelestarian ini dengan berlatih, kemudian bagaimana cara kita menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa seni tari itu merupakan warisan budaya yang sangat penting dan sangat tinggi nilainya untuk mempelajari tentang kehidupan juga. Tantangan yang menjadi PR kita bagi pelestarian seni tradisi di era digital adalah mode pertunjukannya. Bagaimana mode transfer knowledge-nya, bagaimana mode kita belajarnya, itu menjadi tantangan. Bahkan tari itu cukup sulit untuk bagaimana kita belajar jarak jauh, bagaimana kita hanya melihat video, bagaimana kita hanya memanfaatkan teknologi digital. Meskipun itu menjadi hal yang mungkin saja terjadi, tapi saya rasa ini menjadi tantangan bagaimana kita membawa teknologi itu dalam melibatkan seni ke depannya. Bagaimana seni itu hidup sebenarnya untuk sosial. Bagaimana pelatihan-pelatihan seni, bagaimana kita menari, pertunjukan-pertunjukan tari itu hidup dalam lingkungan pertunjukan yang real. Tapi sekarang di era digital, bagaimana PR kita ke depan hingga bisa membuat digitalisasi dalam dunia tradisi ini sangat memungkinkan. Bagaimana caranya, bagaimana modenya, ini menjadi tantangan. Tetapi tantangan bukanlah menjadi hambatan, tantangan bukanlah menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Artinya tantangan itu menjadi motivasi kita bersama. Bagaimana membawa tari, membawa tradisi itu tetap hidup di era sekarang, di era yang serba digital saat ini. Minat generasi muda terhadap seni tari tradisional menjadi cerminan bahwa warisan budaya ini masih mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Meskipun banyak pilihan hiburan dan aktivitas lain yang menarik perhatian anak muda, sebagian dari mereka tetap memilih untuk belajar dan menekuni tari tradisional. Seni tari yang diciptakan baru, entah disebut modern atau kontemporer, yang bersumber dari nilai-nilai tradisi atau terinspirasi dari kesenian tradisi, itu merupakan salah satu inovasi, salah satu bagaimana upaya pengembangan melalui seni tari. Bagaimana tradisi, entah konten ataupun secara makna filosofisnya, dibawakan ulang, di-create ulang menjadi sebuah karya tari yang bernuansa modern ataupun kontemporer dalam hal bagaimana mengembangkan, bagaimana membuat inovasi agar tradisi itu tidak hilang, agar tradisi itu tetap langgeng dalam
bentuk-bentuk yang berbeda. Bisa diketahui juga akhir-akhir ini mungkin ada sedikit penurunan juga, apalagi waktu COVID itu. Tapi alhamdulillahnya semakin kesini semakin pulih karena bisa dilihat juga pada saat acara-acara yang diselenggarakan oleh ISI, Institut Seni Indonesia, seperti ujian-ujian akhir, seperti ada pentas triwulan yang diadakan 3 bulan sekali itu. Kami para mahasiswa itu sering sekali kehabisan tempat duduk karena apresiasi dari warga sekitar dan dari masyarakat lain juga, dari apalagi kampus sebelah UNS. Terima kasih. Apresiasinya sangat tinggi sekali dan itu membuat senang banget. Yang membuat saya bertahan itu perkataan orang tua saya. Orang tua saya berkata kalau kamu ingin menjadi seorang penari yang hebat, kamu harus sering menari, sering berlatih secara terus-menerus. Tentunya kalau sebagai penari, di sini saya disatukan dengan diberi kesempatan untuk disatukan oleh para senior. Jadi di sini bisa menjadi saran untuk belajar juga, sharing-sharing sama para senior. Saya juga sudah dimasukkan ke sanggar oleh orang tua. Lingkungan keluarga juga ada sebagian dari keluarga juga menjadi pengajar dan seniman aktif, dan mungkin dari situ juga tujuan saya untuk kayak melanjutkan semangat beliau untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan di Indonesia, khususnya tari. Salah satu bagaimana kita membawa tradisi agar tetap hidup di era sekarang, di era anak-anak muda, itu adalah kreativitas, inovasi. Artinya bagaimana inovasi-inovasi pengembangan itu penting. Bagaimana kreativitas yang kita hadirkan itu juga penting. Artinya bagaimana seni tradisi tidak hanya dibawakan sebagaimana mestinya secara konservasi atau konservatif, tapi juga mengikuti apa yang diinginkan, apa yang menjadi selera, apa yang menjadi mode anak muda di era sekarang, apa yang menjadi hal-hal yang bisa disukai oleh generasi-generasi sekarang bahkan berikutnya. Tidak menutup kemungkinan penggarapan-penggarapan tari tradisi itu akan mengikuti perkembangan anak mudanya. Bagi sebagian orang, tari mungkin hanya tentang gerak tubuh yang indah dan teratur. Namun bagi mereka yang menjalaninya dengan hati, tari adalah bahasa tanpa kata. Sebuah media untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, bahkan rasa gelisah yang tak mudah diucapkan. Ada manfaat juga tersendiri dari para generasi muda mungkin, seperti tari itu juga bukan hanya sebagai media ungkap pesan melalui gerak tubuh, namun di dalam tari sendiri juga memiliki makna-makna tertentu. Jadi jika para pemuda ataupun masyarakat di Indonesia ini memperdalam dan menghayati seni tari itu sendiri, tentunya pasti banyak sekali pembelajaran tentang kehidupan, seperti bagaimana harus ikhlas, bagaimana harus sabar, dan bagaimana cara menanggulangi seperti permasalahan-permasalahan yang mungkin kalau zaman sekarang bisa dibilang seperti curhat di media sosial atau bagaimana, itu mungkin bisa banget untuk karena di tari sendiri juga kita bisa mengungkapkan sesuatu lewat gerak, kita bisa berekspresi lebih luas lagi, lebih bebas lagi. Kita sebagai generasi yang akan datang, seyogyanya kita bisa mempertahankan dan melestarikan seni tari itu sendiri. Karena di mana seni tari di Indonesia ini terdapat berbagai macam ragam seni tari. Jadi lebih baik kita mencintai seni tari kita sendiri daripada kita mencintai seni tari dari luar bangsa kita. Seni tari sendiri merupakan warisan budaya yang ada di Indonesia yang diwariskan oleh para pendahulu,
Jadi sebagai generasi muda sekarang, mari kita bersama-sama untuk melestarikan kebudayaan yang sudah ada. Dan untuk melestarikan itu tidak harus berkontribusi secara langsung menjadi penari ataupun sebagai penari. Namun dengan apresiasi seperti menonton ataupun menyebarkan secara luas, itu juga sudah menjadi bagian untuk melestarikan budaya. Saya berharap para generasi muda, para generasi yang akan datang tetap membawa tari dalam bentuk apapun. Membawa tradisi dalam mode kreativitas apapun. Bagaimana tari ke depannya, kita bahkan mungkin sekarang belum bisa membayangkan bagaimana perkembangan tari ke depannya, tapi bagaimana spirit tradisi, nilai-nilai tradisi, pemaknaan-pemaknaan terhadap tradisi itu tidak dihilangkan. Masih tetap melekat pada bentuk-bentuk yang mungkin akan menjadi bentuk baru. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan akan muncul tradisi-tradisi baru. Konsensus-konsensus tari baru berdasarkan tari yang kita miliki, tari tradisi yang sudah kita warisi dari nenek moyang. Perjalanan seni tari tradisional bukan hanya tentang apa yang terjadi hari ini, namun juga tentang harapan untuk masa yang akan datang. Pada akhirnya, dalam satu kalimat, bagaimana Anda dapat menggambarkan masa depan seni tari di Indonesia? Masa depan seni tari di Indonesia tuh semoga sih makin jaya ya, makin banyak yang ikutan nari, makin banyak yang melestarikan juga. Bersama generasi-generasi muda, mari kita ciptakan dan lestarikan kebudayaan bangsa di Indonesia, yaitu seni tari. Saya yakin seni tari di Indonesia akan tetap berkembang dan akan dikenal di dunia. Penggambaran saya menurut sekarang ini, karena sudah banyak sekali yang senang kebudayaan kita, khususnya di Solo yang saya amati itu meningkat sekali untuk nguriri budaya kita sendiri. Tari di Indonesia akan tetap hidup, karena tari hidup dan akan selalu menghidupi. Seperti pepatah Jawa, bahwa tradisi itu nut zaman kelakone. Artinya tradisi akan hidup, akan berkembang, dan akan ada di berbagai masa. Tari tetap hidup, tari akan selalu menghidupi. Di balik langkah-langkah yang belum sempurna, mereka terus belajar. Bukan sekedar menghafal gerakan, tetapi juga memahami makna di balik setiap gerak dan irama. Di tengah dunia yang terus berubah, mereka memilih untuk bertahan. Sebab mereka sadar, menjaga warisan ini bukan tugas yang mudah, tetapi tugas yang layak diperjuangkan.